sound. I hear it in the thunder and the rain. It's ringing in the skies like cannons in the night as the music of the universe plays, singing you are holy, great and mighty. The moon and the stars declare who you are. I'm so unworthy, but still you love me. Forever my heart will sing of how great you are. Beautiful and free, song of galaxies. It's reaching far beyond the Milky Way. Let's join in with the sound. Come on, let's sing it out as the music of the universe plays, singing you are holy, great and mighty. The moon and the stars declare who you are. I'm so unworthy, but still you love me. Forever my heart will sing of how great you are. All glory, honor, power is yours. Amen. All glory, honor, power is yours. Amen. All glory, honor, power is yours forever. Amen. Singing you are holy, great and mighty. The moon and the stars declare who you are. I'm so unworthy, but still you love me. Forever my heart will sing of you. And you are holy, great and mighty. The moon and the stars declare who you are. I'm so unworthy, but still you love me. Forever my heart will sing of how great you are. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Salam semuanya, bagaimana kabar kakak-kakak semua, saudara-saudari di dalam Tuhan? Kita masih diberi kesempatan saat ini untuk kita kembali mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, tolong anak-Mu yang penuh keterbatasan ini, walaupun kami belum bisa berjumpa secara langsung, tapi Kami percaya dengan media online ini Tuhan, Kau boleh berbicara kepada setiap kami, Tuhan yang beribadah dan yang berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berbicara pribadi berkati kami di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, saya percaya bahwa minggu lalu apa yang disampaikan Kak Beni kepada kita semua sangat memberkati kita. Terutama di pasal 7 dalam kitab Esra yang sangat memberkati saya di ayat yang ke-28. Bagaimana di situ Esra menguatkan hatinya, ya, karena tangan Tuhan yang luar biasa yang melindungi dia. Dia tahu itu, ya. Dan penting bagi orang percaya, saya percaya dalam kehidupan saya dan kita semua, untuk kita menguatkan hati kita, meletakkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Karena Dia yang tahu segalanya, Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Dan di pasal 8 ini, karena saat kita akan melihat lebih dalam, saya percaya saat saudara mau yang mendengar dan saudara melihat kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan diberkati. Amin. Oke, kita akan melihat di dalam Esra pasal 8, ya, ayat yang pertama ke-14 terlebih dahulu. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan sisilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta, dari Bani Penehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekaya, dari Bani Paros, Zakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Eliaunai bin Seraya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Satu, Sekaya bin Yahasiel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sepaca, Jebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obasa bin Yahiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosipia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama dengan 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bigmai,
Utai dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Di sini Esra kita lihat, wah kok hanya nama-nama saja. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, di sini sebenarnya Esra menceritakan kembali kisah yang dirangkum di dalam pasal 7 minggu lalu. Ya, menarik. Kenapa saya katakan menarik? Susunan nama-nama di atas adalah daftar orang-orang yang ikut pulang. Orang-orang yang hidup dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, taat setia mengikut apa yang Tuhan taruh di hati mereka untuk mereka lakukan. Apa itu? Untuk kembali ke Yerusalem, membangun rumah Allah. Ya, dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Ya, kita lihat kehidupan berjalan di dalam kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan mau sangatlah penting. Ya, di dalam kehidupan orang percaya. Di sini kita melihat bagaimana nama mereka dicatat, nama mereka dikenal, ditulis sampai diulang kembali. Itu menandakan betapa pentingnya, berharganya mereka. Ya, sebagai teladan contoh dalam kehidupan orang percaya untuk berjalan di dalam ketaatan. Ya, seperti itu. Karena percaya, sebagai orang percaya, hidup kita ini seperti buku yang dibaca oleh orang, ya, yang diingat atas apa yang akan kita buat. Ya, pertanyaan bagi kita semua saat ini, bagaimana orang lain di sekitar kita, bapak, mama, tetangga, saudara-saudari kita melihat kita sebagai orang percaya? Ya, apakah mereka mencatat kita sebagai orang-orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, ya, di dalam ketaatan dalam firman Tuhan, atau mereka mencatat kita sebagai orang-orang yang berjalan di dalam kedagingan kita, ya, menjadi orang yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita? Dan percayalah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita sebagai orang percaya berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan? Kita mulai dalam setiap hari kehidupan kita, menyerahkan hidup kita sama Dia. Ya. Dan di sini kita lihat bagaimana Esra tidak pernah memaksa mereka untuk ayo semuanya ikut kembali. Tidak. Di situ kita lihat orang-orang yang mau ikut dengan Dia. Karena memang begitu cara kerja Tuhan kita. Ya, bangun pagi setiap hari, keputusan yang kita ambil mau berdoa, menyerahkan hidup kita sama Tuhan, atau kita lebih pilih baca dulu pesan-pesan, terus hidup dalam keputusan kita sendiri. Itu pilihan. Tuhan nggak bisa paksa kita bangun pagi, lu harus berdoa. Tidak bisa. Tapi itu pilihan saudara untuk melibatkan Tuhan setiap harinya, mengandalkan Dia, berjalan dalam kehendak Tuhan. Ayat ke-15. Ya. Esra pasal 8 ayat 15. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Ya, wow, tidak ada dari Bani Lewi. Menarik, kenapa? Orang-orang Lewi adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Namun dalam rombongan Esra ini orang Lewi tidak didapati. Ya, saya tidak tahu alasannya apa. Beberapa penafsir seperti David Guzik, dia berkata bahwa mungkin orang-orang Lewi pada umumnya ini terlalu nyaman dengan kehidupan mereka di Babel untuk kembali ke Yerusalem. Ya, seperti itu. Atau mungkin mereka tidak mau kembali lagi ke tugas-tugas kemas suci, ya, leluhur mereka, dan menempatkan mereka di bawah wewenang para imam. Saya nggak tahu alasan yang mana yang pas, ya, seperti itu. Tapi apapun alasannya, ini menyedihkan. Kenapa? Karena mereka tidak mau berada di mana seharusnya berada. Ada pepatah bilang seperti ini, tempat yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada. Ya, bukan di mana kita mau berada, tetapi di mana Tuhan mau berada. Dimanapun itu, apapun situasinya, tempat yang terbaik adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada di situ. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kenyamanan dunia ini mulai membuat kita tidak melakukan atau tidak berada di mana seharusnya kita berada, atau di mana seharusnya hal yang kita lakukan? Kenapa? Kenyamanan yang sudah kita miliki, ya, yang ada di dunia ini, akhirnya kita lupa akan tujuan hidup kita, yaitu tentang kekekalan. Bukan hanya soal yang ada di dunia ini. Kenapa? Yang dunia ini hanya sementara saja, ya. Tapi hal rohani itu kekal di sorga. Renungkan, saya dan saudara, kita semua saat ini kita renungkan, ya. Esra pasal 8 ayat 16 sampai 20.
Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yerib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasipia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah, ya, di Kasipia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah, ya, kami itu Allah kami itu melindungi kami. Didatangkan oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serepia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia berserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan orang anak-anak mereka 20 orang, dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Ya, menarik sekali, mereka menemukan, ya, orang apa yang mereka butuhkan, yaitu orang-orang Lewi ini penuh dengan hikmat. Nanti kita akan lihat lebih dalam bagaimana Tuhan memberkati, ya, contoh teladan pemimpin. Karena secara langsung dia memimpin perjalanan ini, ya, secara rohani, ya, dia yang mengajak semuanya ke sana, ya, seperti itu, ya. Kita akan lihat bagaimana di sini pada saat mereka membutuhkan sesuatu, karena mereka ada dalam rencana Tuhan, dan itu tergenapi. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Lewi itu ada, dan bahkan yang berakal budi dikatakan seperti itu, ya. Dikatakan dengan tangan murah Allah kami, ya, dengan jelas sekali di situ, ya. Mereka tahu karena kemurahan Allah lah apa yang mereka cari, butuhkan di sini, kekurangannya orang Lewi ini akhirnya terpenuhi, ya. Akhirnya diberikan kepada mereka, ya. Tetapi ingat, mereka sadar, ya. Dikatakan dengan jelas dari ayat 16-20 di situ bahwa karena kemurahan Allah kami, ya. Dikatakan kemurahan Allah kami. Mereka menyadari keberhasilan rencana mereka semua karena kemurahan Allah. Tidak ada yang tidak, ya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita memiliki kesadaran yang sama seperti mereka bahwa setiap kehidupan kita, ya, secara pribadi itu semua karena kemurahan Allah dalam hidup kita? Perhatikan, terkadang kita berpikir kita mau ini, mau itu, tapi sebenarnya apa yang kita butuhkan Tuhan sudah cukupi, Tuhan berikan, ya. Pada kita berjalan dalam kehendak Tuhan, apapun yang kita butuhkan, bukan yang kita mau, ya, beda. Karena kalau apa yang kita mau semua pingin, ya, kita pingin semuanya, tapi yang kita butuhkan Tuhan tahu dan Tuhan akan genapi, ya. Kenapa? Karena semata-mata semuanya kemurahan Allah. Ayat 21-23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia, ya, demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Wow, luar biasa. Di sini kita lihat, ya, bagaimana Ezra bisa saja minta bantuan raja. Benar nggak? Di situ jelas katakan. Tapi dia malu. Dikatakan malu bukan karena dia pemalu, bukan. Tapi karena apa yang dia katakan, statement faith, ya, perkataan imannya, ya, sebuah pernyataan iman yang dia berikan kepada raja. Dan di sini Ezra lebih memilih untuk berjalan di dalam imannya kepada Tuhan, ya, berjalan imannya kepada Tuhan. Dia benar saja punya pilihan banyak. Dia punya uang banyak. Dikatakan mereka bawa uang banyak, bisa saja sewa pengawal seperti itu dengan uang mereka, atau bisa saja dengan koneksi mereka, mengandalkan koneksi mereka dengan meminta raja seperti itu. Tapi tidak dengan Ezra dan yang lain.
Mereka pergi melangkah dengan iman. Di sini jelas memilih percaya pada imannya kepada Tuhan, ya. Dia melangkah sesuai perkataan imannya bahwa Tuhan sanggup melindungi umatnya yang mencari Dia, ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, ya, pertanyaan penting bagi kita, apakah saudara sudah berjalan sesuai dengan iman saudara dalam Yesus, ya? Karena ada pepatah bilang, walk what you talk. Berjalan dalam apa yang kita katakan, ya. Artinya iman kita yang kita percaya, kita berjalan di atasnya, melakukan sesuai dengan iman keyakinan kita di dalam Yesus Kristus, ya, seperti itu. Dan itu yang Esra lakukan, ya. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya untuk apa? Menjadi kesaksian bagi raja bahwa apa yang dia katakan tentang Tuhannya, bahwa Tuhan sanggup melindungi dia. Dan kita lihat nanti ayat-ayat di bawah bagaimana mereka sampai ke Yerusalem dengan perlindungan Tuhan, ya, seperti itu, ya. Yang kedua, ya, pada saat ada pergumulan sama seperti Esra, ada pergumulan, harta banyak yang mereka bawa, ya, orang banyak yang mereka bawa, seperti itu, ya. Mereka bergumul, Tuhan ini bagaimana? Ya, mereka bergumul. Mereka tidak andalkan raja, tidak andalkan uang harta mereka, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Ya, seperti itu. Dan penting bagi kita untuk mencari jalan keluar. Ya, tidak hanya mengandalkan uang, ya, bukan langsung mengandalkan uang atau koneksi kita, atau bahkan jangan andalkan mereka, tapi mengandalkan Tuhan. Ya, kita berdoa terlebih dahulu, datang kepada Tuhan. Karena kebiasaan kita terkadang kita punya kenalan hebat, kita punya uang banyak, kalau ada masalah langsung tidak tanya Tuhan atau tidak datang sama Tuhan. Yang kita lakukan, kita langsung apa? Jumpai, teman ini ada koneksi, ya, atau uang kita keluarkan, seperti itu. Jangan, ya. Tapi kalau ada masalah dan kita membutuhkan jalan keluar, datang yang pertama kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, juru selamat kita. Yang ketiga, penting juga bagi orang percaya untuk berpuasa. Bukan berarti berpuasa membuat kita lebih rohani, tidak. Ya, bukan berarti kita sok-sokan puasa biar kelihatan rohani, tidak. Tapi dalam pergumulan, pada saat ada persoalan, bahkan dalam kehidupan kita, ada waktu di mana kita berpuasa sangat penting. Untuk apa puasa? Untuk kita bisa fokus, kita bisa dengan jelas kita spend waktu dengan Tuhan, ya, mendengar apa yang Tuhan mau, dan kita bisa melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, ya. Esra 8 ayat 24 sampai yang ke-30. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabya, dan bersama-sama dengan mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yang ini persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka para perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas berharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di sebelah bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Di sini menunjukkan pada kita kepemimpinan yang luar biasa dan bijaksana. Ya, mereka menimbang lebih awal harta tadi. Ya, harta, kekayaan begitu luar biasa. Pantas ya tadi di ayat-ayat awal dikatakan sebuah pergumulan besar untuk mereka mau ke Yerusalem tanpa pengawalan. Ya. Karena yang mereka bawa ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dan di sini sesuatu yang bijaksana mereka timbang untuk apa? Accountability, pertanggungjawaban. Ini harta ini nggak main-main, ya, nggak main-main. Harus sangat teliti. Uang kekayaan sangat bahaya. Yesus bicara itu di Perjanjian Baru.
mengingatkan itu. Matius 6 ayat 24 katakan seperti ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, bayangkan, Yesus bilang kamu nggak bisa ngabdi kepada Allah dan Mammon, harta dunia, uang, ya, kekayaan dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang dalam sepanjang sejarah, bahkan kehidupan kita, seringkali kena kekayaan, kena uang, orang rela melakukan sesuatu yang jahat. Bahkan orang rela menjual iman mereka demi apa? Harta kekayaan. Hati-hati. Firman Tuhan katakan seperti, jadi jika kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Makanya Ezra dan yang lain sangat luar biasa. Saya katakan kenapa? Mereka lebih awal menimbangnya, ya, menghitungnya terlebih dahulu, dan dikatakan dihitung lagi nanti, ya, pada saat sampai di sana. Sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa. Dan di Lukas 16:11 dikatakan, jadi jika kamu di Lukas 12 ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya Tuhan pakai ini hal Mammon ini juga harta dunia, karena untuk cek hati kita, sama siapa kita lebih terikat, harta dunia atau sama Tuhan. Ya, bukan yang salah hartanya, uangnya tidak salah, hati kita yang Tuhan mau ketahui. Cek mana kita lebih cinta, harta dunia atau Dia. Dan mari hari ini saya ingin katakan, ya, kita belajar dari orang-orang di sekitar kita yang kita tahu, karena uang, karena harta, hidup mereka hancur. Belajar untuk tidak mengandalkan hidup kita kepada uang dan harta dunia, tapi mengandalkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, berikutnya ayat 31 sampai 32. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Hawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Firman Tuhan digenapi. Iman mereka tidak sia-sia. Iman kepercayaan mereka bahwa Allah mereka sanggup untuk melindungi mereka. Ya, dan akhirnya mereka tiba dengan keselamatan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan. Karena iman di dalam Tuhan tidak sia-sia. Begitu juga dengan saudara dan saya. Iman kita di dalam Yesus Kristus tidak ada yang namanya sia-sia. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Ya, iya dan amin. Masa Dia berkata, Dia tidak pernah berdusta. Dia akan menggenapinya. Bahkan keselamatan dalam kehidupan kita. Dia berjanji keselamatan itu telah tersedia bagi kita di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Saya undang bagi saudara saat ini, bagi yang belum pernah mendengar akan hal ini, akan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib lebih dari cukup untuk membawa kita ke surga. Iman, percaya, lihat dalam kebenaran firman Tuhan, dan Dia akan genapi itu, bahwa nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupannya. Ya, oke. Bagian yang terakhir, ayat 33 sampai 36. Maka pada hari yang keempat, ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan itu dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uriah, yang didampingi oleh Eliasar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noasa bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawarannya ini, mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 70 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Wow, menarik. Mereka sampai sesuai dengan firman dan janji Tuhan, dan mereka timbang kembali harta tadi itu, ya, untuk apa? Accountability. Mereka hitung kembali, luar biasa. Tapi yang lebih luar biasanya, setibanya mereka sampai, apa yang mereka lakukan? Hal yang paling penting, mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Karena mereka tahu setiap pencapaian, setiap apapun yang mereka raih, mereka sampai berhasil ke Yerusalem, itu semua karena Tuhan. Jadi apa yang mereka perlu lakukan? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan itu yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Ingat, apapun yang kita sudah capai, pergumulan kita raih, penting untuk kita setiap harinya, ya, untuk datang ke mezbah Tuhan, mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Penting, ya. Apa yang kita bisa persembahkan? Waktu itu orang Israel mungkin ya lembu, di situ jelas dikatakan ya anak domba. Tapi apa yang kita bisa persembahkan dalam kehidupan kita? Roma 12 ayat 1-2 katakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah kami, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah akan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau. Setiap harinya kita mendedikasikan hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, di dalam tuntunan Roh Kudus. Wow, ini memberkati saya dalam kehidupan kita. Penting, ya, untuk seperti yang saya katakan di awal, hidup kita sama seperti buku yang dibaca oleh orang di sekitar kita sebagai orang percaya. Hari ini sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kita semua, jadilah buku, ya, jadilah orang percaya yang menjadi teladan kepada orang di sekitar kita. Pada saat mereka melihat kita berjalan di dalam kehendak Allah, ya. Dan bagaimana kita bisa berjalan di kehendak Allah? Mempersembahkan hidup kita setiap harinya, doa, puasa, ya. Bahkan kita menyerahkan memulai hari kita dengan kita menghabiskan waktu dengan Tuhan terlebih dahulu, berdoa, sama seperti Yesus lakukan, ya. Berdoa, karena kita tahu kita butuh Tuhan untuk menjadikan hidup kita persembahan yang kudus, untuk melakukan setiap harinya kehendak Tuhan. Karena kita tahu Dia yang berjanji, Dia yang memerintahkan kita melakukan sesuatu. Dia akan menyertai, melindungi, dan membawa kita sampai ke tempat yang seharusnya kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Kami telah mendengar firman-Mu, dan biar firman-Mu berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam.